virtual tour 360, yaitu Bapak Ibu kalau posisinya di luar Bali itu bisa lihat setiap sudutnya. Nah itu kita lampirin nanti di deskripsinya video ini, Bapak Ibu bisa klik. Ketemu lagi dengan saya Shirley dari Maranatha Bali. Sore ini spesial banget buat Bapak Ibu di rumah. Aku punya listing baru, itu 2 unit villa masih banget baru jadi. Nah ini punya luas tanah masing-masing beda. Yang ini 191 meter persegi, yang ini 185 meter persegi. Terus untuk luas bangunannya itu di 200 meter. Untuk sertifikatnya SHM. Lalu di sini konsepnya itu modern, tropical minimalis, harganya 4,9 miliar. Untuk lokasinya itu di daerah Ungasan, Pura Masuka, masuknya dekat sama Karma Kandara. Nah, buat Bapak Ibu yang sekiranya masih cocok sama villa yang aku tawarin, bisa tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Maranatha Property Bali. Kalau misalnya nggak cocok sama Bapak Ibu, bisa di skip aja daripada buang waktunya. Oke, Bapak Ibu, sekarang aku mau jelasin dulu. Kalau kita mau beli properti, pasti yang dilihat itu dari lokasinya dulu, karena lokasi itu sangat penting, apalagi kalau buat investasi. Nah, ini aku sekarang ada di Jimbaran Ungasan, masuknya Pura Masuka, deket banget sama Karma Kandara. Nah, Karma Kandara itu ada resort, lalu ada juga Pantai Karma Kandara yang terkenal di Kuta Selatan juga. Nah, dari posisi villa yang aku tawarin ini, untuk lokasinya itu deket mana aja selain Karma Kandara, kita ngikutin jalan sampai ujung ini, belok ke kanan mentok itu udah ketemu jalan raya Pura Masuka. Nah dari situ ke kanannya itu ke Karma Kandara, ke kirinya itu bisa ke Toyaning. Toyaning itu jalan shortcut yang mengarah ke Bingin sama ke arah Balangan. Itu sangat-sangat sekarang diminati banyak orang, kawasan situ, bahkan juga sini. Jadi ini tuh posisinya tengah-tengah di segitiga emasnya. Selain itu juga ini tuh deket banget sama pantai-pantai kayak Pantai Balangan, Pantai Bingin, Padang-Padang, terus Pura Uluwatu. Nah itu dari segi lokasinya. Nah ini aku tunjukin ya, posisi villa tadi kan di kiri aku. Sekarang ini aku tunjukin jalan yang tadi mau keluar ke arah Pura Masuka, itu jalan raya Pura Masuka. Dari sini itu jalannya tuh udah dibikin sama villa yang lagi aku tawarin. Nah ini tuh lagi pengerjaan, lagi perapian, jadi jalannya enak ya di sini ya, karena sebelumnya itu jalannya tuh masih kabur, masih keras, masih belum rata. Ini udah diratain, jadi enak kalau lewat mobil pun juga bisa lewat di sini. Ini tuh kurang lebih 5 meteran ya, 5 meter. Nah ini aku sampai ujung pasir sini aja ya. Nah dari sini itu jalannya tuh lumayan turunan. Dari villa tadi itu sampai sini nih lumayan turunan, dan posisinya tuh di sini enak Bapak Ibu. Di sini itu masih sepi. Kalau buat healing, buat cari ketenangan itu cocok banget. Nah ini kita lurus saja ngikutin jalan, itu udah jalan raya Pura Masuka yang mengarah ke Karma Kandara sama ke shortcut Toyaning. Oke, kamera mungkin bisa dilihatin ya. Nanti juga tak kasih seperti biasa video jalan dari posisi villa yang aku tawarin ini sampai ke jalan raya Pura Masuka yang di depan, yang ke arah Karma Kandara. Oke, sekarang itu dari segi lokasi. Sekarang aku mau bahas dari segi kawasan. Nah, untuk kawasannya sendiri, seperti yang Bapak Ibu lihat di video ini juga, kawasan di sini itu masih sepi. Jalanannya juga udah ya, ini udah terbilang rapi. Kanan kiri ini tetangga juga masih jarang. Terus di sini tuh masih banyak tanaman-tanaman, pohon-pohonan. Jadi sejuk. Ini itu udah jam 5:30. Di sini tuh sejuk, dingin, sirkulasi udaranya juga enak, oksigennya semuanya tuh enak untuk kawasannya. Nah kita nanti ngikutin jalan ini keluar itu udah kawasan itu banyak villa di depan. Kawasan banyak villa. Terus posisi villa yang aku tawarin ini enaknya apa? Enaknya tuh paling ujung Bapak Ibu, jadi lebih private. Kalau biasanya disewa-sewain, biasanya ya foreigner itu lebih suka yang posisi seperti ini. Itu dari segi kawasannya. Nah lumayan ya, capek ya. Sekarang aku mau bahas untuk fasad villanya. Jadi ini aku langsung ke poinnya ya. Seperti yang kita lihat ya, fasad villanya itu di sini aku udah bilang tadi di awal video, konsepnya itu modern tropical minimalis. Ada 2 unit.
kita bisa lihat. Nah, ini tuh mirror ya Bapak Ibu ya, 2 unit ini. Dia di sini tuh ada perbedaan warna. Nah, perbedaan warna di cat dindingnya yang ini tuh lebih ke krem, lebih soft banget untuk warnanya. Ini namanya Casa del Norte. Ya, Casa del Norte. Nah, yang ini Casa del Sud. Nah, nanti yang mau aku ajak Bapak Ibu room tour itu yang posisi di sini, karena yang posisi sini itu masih belum rapi. Tuh. Terus selain itu juga dari cat sama cat dinding, kita juga bisa lihat ya dari posisi depannya sini, posisi depan untuk pintunya yang Casa del Norte ini itu dia lingkaran, walaupun tengah-tengahnya itu juga ujung pintunya itu kotak, bukan 2. Nah, yang ini posisinya lebih simpel, kotak bukan 2. Nah, ini dari segi fasadnya. Terus kita juga lihat ya, di sini kan konsepnya itu modern, tropical, minimalis. Namanya juga tropical. Di sini tuh sama owner itu ditambahin pernak-pernik hiasan, yaitu kayak tanaman-tanaman pisang-pisangan. Terus ya ini pokoknya tanaman lah Bapak Ibu. Aku nggak ngerti jenis tanaman. Yang atas ini Lee Kuan Yew. Nah, di atas ini jadi nanti bisa merambat ke bawah. Jadi cakep banget. Nah, ini dari segi fasad sama segi pernak-pernik yang menghiasi depannya fasad ini. Nah, terus dari sini kita juga masuk ini udah di paving block sama si owner. Jadi lebih rapi ya untuk posisi yang di sini. Terus di sini tuh ada pembatas antara unit yang aku tawarin Casa del Sud ini sama Casa del Norte yang sebelah ini. Pembatasnya dia pakai wall wood. Terus kita lihat di atas ini dia itu untuk atapnya gunain kayu galam. Kayu galam itu ya kayak rotan-rotanan ini. Jadi di sini tuh banyak perpaduannya itu. Kalau kita lihat dari dindingnya ini aja, yang posisi Casa del Sud ini dia kan agak keabu-abuan. Yang ini agak gelap, lebih natural ya, lebih natural. Jadi lebih kayak ke alam gitu loh, kayak foto alam warnanya. Nah, dari sini kita lihat di sini tuh ada wallwood, ini namanya wallwood. Di atasnya itu dikasih lampu. Nah, itu lampu jadi cakep nih kalau malam nih, lampunya nyorot ke bawah sini. Nah, dari sini ada token, kebetulan di sini listriknya itu 7.700 watt. 7.700 watt. Terus di sini dikasih pemanis juga, ini lampu kalau malam dinyalain cakep. Nah, di sini itu buat taruh kunci ada barcode-nya. Dari sini kita masuk ke dalam, itu untuk pintunya ini dia pakai kayu buka gini, bukan 2. Nah, di sini setelah kita masuk, kita itu di sini tuh ketemu yang namanya granit. Ini granit. Nah, dari masuk sini kita ke sebelah sini. Di sebelah sini itu sama owner itu ada storage. Nah, ini pintunya beda sama yang nggak beda sih, sebenarnya sama-sama kayu, cuma yang depan kan bukan 2, yang ini tuh sliding door. Nah, ini ada storage-nya ini luas ya Bapak Ibu ya. Ini storage-nya luas, di sini bisa dipakai buat taruh perlengkapan seperti buat bersih-bersih kolam atau buat perlengkapan bersih-bersih villa, itu bisa ditaruh di sini. Lalu storage-nya di sini itu ventilasinya juga unik. Kita lihat ya, ventilasi yang sebelah sini itu dia di custom. Ini dari beton, tapi ada sirkulasi udara yang masuk, jadi nggak full dinding semua seperti itu. Nah, sama ini seperti yang aku jelasin tadi. Terus di sini untuk lampunya itu downlight. Ini pintunya kayu, dan ini slidingnya. Nah, ini dibikin seperti ini tuh biar pintunya itu nggak kelihatan sempit, karena kalau dibuka gini sempit. Jadi ini sliding. Nah, dari sini ini tadi granit udah aku jelasin. Dari sini tuh dikasih pemanis sama owner, tanaman kipas-kipasan ini. Terus ada batu-batuan. Di sini ada keran air udah disediain sama ownernya buat siram-siram biar tanamannya nggak mati. Nah, terus dari sini kita ke powder room. Nah, powder roomnya di sini Bapak Ibu. Nah, powder room di sini nggak ada exhaust. Di sini cuma ada wastafel, nggak ada kacanya. Di sini ada WC duduk. Terus untuk dindingnya dia pakai keramik supaya nggak kotor. Nah, keramiknya ini warna keabu-abuan. Terus untuk pintunya sama seperti yang
di depan dan juga sore tadi pakai kayu. Jadi di sini lebih banyak gunain kayu. Ini juga kan atap-atapnya ini ada kayu galam juga. Jadi di sini tuh perpaduan kayu, perpaduan batu alam itu semuanya ada sesuai sama konsepnya. Terus ini ada pohon kayak kelapa ini juga, tapi bukan kelapa ini, kelapa. Nah, terus dari sini itu ini granit juga. Jadi ada naikan di sini tuh, ada naikan pijakan ke sini, kan ke sini. Terus dari sini itu ada deck untuk ke deck swimming pool ini. Terus di sini ada space kosong nih Bapak Ibu. Space kosong itu bisa dimanfaatin buat bean bag atau tempat buat taruh panggangan barbecue. Itu cakep banget di sini, apalagi sore-sore seperti ini. Terus di sini kita lihat ya, untuk dindingnya ini dia beda sama yang posisi di depan. Ini dindingnya dia pakai batu alam, warnanya lebih ke hitam-hitaman karena ini memang dikhususkan untuk outdoor area. Terus di sini dikasih pemanis juga, ada lidah mertua, ada tanaman-tanaman lainnya. Terus ini swimming poolnya ukurannya 2,5 kali 7 meter dengan kedalaman 1 meteran. Terus ada air mancurnya juga, posisi di situ. Nah, dari sini sebelum kita masuk ke situ, nah paling spesial di sini itu ada tempat namanya pasio. Biasanya orang-orang juga nyebutnya kayak sunken gitu kan, karena ini emang lagi happening banget di Bali. Nah, ini udah ada sofanya karena ini masih bangunan baru dan sofanya pun juga baru, jadi plastiknya masih belum dilepas biar nggak kena debu juga. Terus di sini itu ada stop kontak kalau mau ngecas. Terus kita juga lihat ya, atapnya di sini tuh udah ada kipas. Jadi kalau dari udara aja sih sebenarnya udah dingin, cuman ditambahin ini mungkin kalau siang gerah gitu kan. Nah, itu ada kayak kayu-kayu, terus lampu downlightnya. Terus di sebelah sini pilar-pilarnya. Belakangnya ini tanaman-tanaman, kipas-kipasan. Terus kita lihat ya, untuk posisi pasionya ini itu batu sikat ya. Ini batu sikat. Dari sini itu kita lihat ya, di sini itu juga ada space mini garden, nggak mini sih, ini lumayan ya. Nah, ini mini garden. Nah, ini ada rumput rumput gajah namanya. Rumput gajah ini tanaman. Terus di sini ada outdoor AC-nya. Outdoor AC posisi di sini semua, jadi udah ditata rapi di sini, nggak mengganggu yang ada di sana. Terus di sini ada pompa air. Di sini ada mesin buat gronteng. Ini buat gronteng ya Bapak Ibu ya. Ini grontengnya. Jadi udah ada untuk servis areanya sendiri. Oke, dari sini aku mau ajakin Bapak Ibu masuk ke dalam. Oh ya, aku tadi lupa, ini mesin kolamnya posisinya di sini ya. Ini mesin kolam nih. Yang ini mesin kolam. Nah, ini untuk MCB-nya di sini. Ini remote buat kipas ini. Terus ini untuk nyalain lampu yang posisi di situ. Sekarang aku ajak masuk ke dalam. Copot sepatu. Oke. Nah, ini posisi dalamnya ya Bapak Ibu ya. Ini cakep banget dan ini luas banget, cozy banget, enak banget lah intinya. Nah, dari sini itu tadi kan masuk nih. Masuk itu di sebelah sini kita lihat ya. Untuk pintu masuknya itu dia pakai kaca sliding. Jadi supaya apa? Supaya pencahayaannya tuh dapat banget. Terus ceilingnya ini tinggi banget ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, mungkin kamera bisa diarahin, ini ceilingnya tinggi banget. Selain itu juga kita kan dari masuk sini, ini kita lihat nih untuk keramiknya. Ini keramiknya itu dia keramik poles. Tadi aku lihat di ChatGPT, namanya keramik poles ya, ChatGPT. Jadi untuk warnanya itu supaya menyatu sama konsep. Di sini di ruangan ini itu ada living room-nya, ada dining room-nya, terus ini juga buat dining juga bisa. Habis itu ada kitchen. Nah, aku bahas kitchennya dulu ya dari sini, baru nanti kita ke situ. Nah, kitchennya di sini itu udah lengkap, kitchen set udah ada, habis gitu untuk kompornya udah ada,
hoodnya udah ada, terus untuk ovennya udah disiapin di sini sama si owner. Habis gitu apa sinknya juga udah ada. Airnya di sini PDAM. Kita jadi bisa lihat ya, untuk airnya itu PDAM. Airnya itu PDAM di sini. Terus di sini udah ada kulkas, jadi elektronik yang nempel di sini semuanya itu udah dapet. Lalu AC-nya itu mereknya Daikin, merek Daikin. Lalu ini microwave-nya Samsung, dispensernya juga udah dapet. Dia ada tulisannya low watt heater 190 watt. Jadi udah dapat semuanya. Ini meja barnya. Bapak Ibu kalau mau nyantai di situ misalnya keluarga lagi penuh bisa di sini juga. Terus ini untuk mejanya ini cakep banget, dia mirror glass gitu loh. Jadi kelihatan mewah. Terus dari sini sambil kita duduk makan, di sebelah situ itu ada kaca. Kacanya gede banget. Jadi bisa makan sambil ngaca. Terus di atas ini itu ada lampu dengan konsep rotan. Jadi cakep banget. Nah, dari sini kita posisi ke living room atau bisa disebut juga ruang keluarga. Nah, dari sini ini udah ada sofa disediain sama si owner. Terus TV-nya juga udah mereknya LG, bahkan ada lemarinya juga. Terus ini mejanya konsepnya kayu, ini juga kayu. Dari sini kita juga lihat di sini itu ada jendela, semuanya bisa dibuka. Ini ada bukaannya. Nah, ini mengarah ke outdoor AC tadi sama ke mini garden. Nah, ini anginnya enak banget, kenceng. Jadi sirkulasi udaranya sama pencahayaannya itu semuanya dapat dari sini. Ini semua bisa dibuka nih, ada 4 bisa dibuka. Terus selain itu pintunya nggak cuma lewat situ, bisa juga lewat sini. Ini masih dikunci. Nah, AC-nya sama, Daikin juga. Jadi di ruangan ini tuh ada 2 AC. Ada 2 AC, terus di sini ada tatakan buat taruh pernak-pernik, hiasan-hiasan atau barang itu bisa di sini. Terus di sini tuh dindingnya sama kayak yang tadi di dekatnya swimming pool, itu dia pakai batu alam, warnanya juga hitam. Kalau yang ini kan warnanya putih. Ada corak-coraknya sedikit. Lampunya di situ downlight. Terus di sebelah sini juga ada lampu juga. Ini lampunya lampu LED. Jadi nggak gelap dari sini. Oke, ini untuk lantai satunya. Oh ya, sama atas ini, kalau ini kan pintu ya bisa dibuka semua. Di atas itu jendela mati. Jadi cahayanya itu dapat semua dari atas. Dari atas bisa, dari sini bisa. Nah, untuk unit itu menghadapnya itu ke barat Bapak Ibu. Jadi dapatnya sunset, sana sunrise-nya, terus sana utaranya, sana selatannya. Terus untuk tangganya ini tuh minimalis. Ini tangga minimalis, tadi aku lihat di ChatGPT juga, ini namanya tangga minimalis. Dia pakai konsep kayu. Nah, ini pakai konsepnya kayu. Nah, dari tangga sini, nah ini selingnya kelihatan ya, tinggi banget. Nah, ini temboknya bisa dilihat ya dari kamera, jelas. Dan ini spesialnya apa, aku tadi juga nggak ngeh di awal, kalau ini tuh dapat view laut Bapak Ibu. Nah, view lautnya itu di sini, ini nggak cuma cakrawala loh. Kita bisa lihat di situ tuh, lautnya cakep banget. Aku baru nggak ketika naik ini. Ya, itu view laut, itu poin plusnya di sini. Dari tangga lantai 2 itu kelihatan. Oh ya, dinding ya, tadi aku bahas dindingnya ini ada corak-coraknya sedikit. Terus untuk railingnya ini kayu, terus ininya besi. Nah, kita naik nih. Jadi untuk unit ini itu untuk kamar tidurnya tuh semuanya ada di lantai atas. Nah, ini tuh ada 3 kamar tidur, tapi aku mau ajak masuk ke kamar yang sebelah kananku ini. Ini kamar utamanya. Nah, ini pintunya ini kayu dan ini full ya Bapak Ibu sampai ke atas. Nah, ini bisa dilihatin ya sama kamera. Terus kita masuk nih ke sini. Kita masuk ke sini itu untuk dindingnya itu ada 2 corak. Satu coraknya itu kayak semen polis gitu. Terus yang satunya yang posisi di sebelah sini
sebelah sini itu dia pakai yang seperti tadi di bawah, dia pakai batu alam warna hitam. Tuh. Terus di sini di kanan kirinya semua dikasih lampu gantung yang konsepnya juga ada rotan-rotannya. Jadi cakep, instagramable lah ya. Terus kanan kirinya ini tuh udah ada meja, udah ada stop kontak buat ngecas HP. Ini ada meja kecil juga disediain. Terus ini kita bahas atapnya dulu. Atapnya ini dia pakai ada konsep kayu-kayunya gitu di tengah-tengahnya, terus dikelilingi sama lampu LED. Jadi kalau malam selain di posisi ujung-ujungnya lampu downlight, itu di sebelah sini ada lampu LED-nya. Jadi downlightnya kalau dimatiin ya yang nyala sini. Itu dari segi atapnya. Terus ini ada lemari, lemarinya ini custom. Lemarinya custom, dia pakai yaitu kayu sama besi. Di sini kayu sama besi, dan ini lebih minimalis sih, tapi simple minimalis lah. Terus ada AC-nya Daikin ya Bapak Ibu ya. AC Daikin, kamar apa namanya, bednya ini ukuran 160 kali 200, dipannya ini dia pakai kayu juga. Untuk lantainya sama seperti yang di bawah, keramik, tapi keramik poles namanya tadi, keramik poles. Terus di sini ada jendela. Nah, jendela ini itu menghadap ke bangunan punya orang, itu masih bangunan kosong, kayak ada bedeng-bedeng itu kosong lah, nggak ada tetangga. Nah, ini bisa dibuka ya Bapak Ibu ya, karena ini menghadap ke barat. Jadi kalau sore itu, nah ini cakep ya. Kita lihat awannya di sana. Jangan lihat yang ke sana, lihat yang ke sana, itu cakep. Terus kan sebelahnya itu nggak ada tetangga, depannya nggak ada tetangga, jadi enak lah untuk tinggal di sini. Atau disewain pun turis asing ya pasti suka, karena yang dicari turis asing itu ketenangan. Ya, ini udah. Terus dari sini nih kita lihat ya, ini tuh modern tropical, tapi ini tuh untuk pintu kamar mandinya itu, ini karena udah sama kamar mandi ya langsung ensuite ya, itu tuh melingkar kayak Mediterranean gitu ya, melengkung, sorry tuh. Terus untuk pintunya tuh sliding. Nah, ini untuk kamar mandinya, simple, minimalis, tapi mewah. Nah, di sini ada kacanya di custom. Terus di sini ada wastafel. Lalu untuk ini dindingnya dia pakai batu alam. Kalau yang sebelah sini itu dia pakai keramik juga, tapi warnanya abu-abu biar sama kayak ini, kayak yang dinding ini. Terus di sini itu ada lampu gantung sama yang kayak di kamar tadi. Terus ini ada laci buat nyimpan barang. Ini ada WC duduk. Habis itu tempat tisu udah disediain. Ini juga batu alam sama lah ya konsepnya. Lalu ini ada kaca pembatas antara WC duduk sama shower. Nah, showernya di sini ada dua. Terserah mau pakai yang ini, mau yang ini, bebas. Lalu di sini itu ada bathtub. Bathtubnya ini lucu, imut, aku suka. Kecil, minimalis, tapi mewah. Nah, di sini ini warna bathtubnya sama, hampir sama dengan warna konsep yang ada di kamar mandi ini. Terus di sini ada jendela. Nah, yang posisi jendela sebelah sini itu bisa dibuka tuh di atas. Di sini udah ada exhaust ya Bapak Ibu ya. Ada exhaust, ini lampu downlightnya, ini buat tatakan handuknya. Nah, itu untuk kamar mandinya. Sekarang kita ke kamar selanjutnya. Oke, ke kamar selanjutnya. Ini yang kamar utama Bapak Ibu. Koridornya di sini. Jadi kan ini yang kamar pertama. View-nya yang tadi aku bilang, naik ke situ aja udah kelihatan lautnya. Terus di sini untuk keramiknya poles. Lalu di sini ada railing. Koridornya pun juga luas. Terus view lautnya kelihatan dari sini. Ini view lautnya. Nah, sekarang kita ke kamar selanjutnya. Kamar selanjutnya itu nggak jauh beda konsepnya seperti yang sebelumnya. Ini pintunya langsung full ke atas. Dan ini berat loh Bapak Ibu kayunya. Aku nggak tahu namanya kayu apa. Nah, terus ini ada lemari. Ada lemari sama seperti yang di kamar utama, konsepnya kayu minimalis. Kayu minimalis, di sini ada jendela, jendelanya bisa dibuka. Nah, ini untuk jendelanya.
Dari sini pun view lautnya kelihatan, tapi nggak sejelas yang di sana. Terus ada view Garuda Wisnu Kencana dari sini. Belakang itu masih tanah orang. Di sana Bapak Ibu juga bisa lihat ya, di situ udah banyak villa. Tuh udah banyak villa tuh yang putih, terus yang ada di atas itu rooftopnya. Tuh. Ini udah. Nah, dari sini tempat tidurnya itu 160 kali 200, 160 apa 180 lah. Depannya sama ya kayak yang kamar utama tadi. Lalu kanan kirinya udah ada lampu gantung. Konsepnya ada rotan-rotannya juga. Di sini kita juga lihat untuk dindingnya batu alam warna hitam, atasnya itu beda sama yang utama. Kalau utama tadi kan kayu, tengah-tengahnya itu LED, yang ini lebih kayak batangan kayu ada 4 baris tapi tetap ada LED-nya. 4 baris kanan kiri, di ujungnya itu semuanya downlight, terus AC-nya posisinya di sini. Untuk luas, lebih luas sih kamar utama. Terus dari sini sama seperti kamar utama, dia ada lengkungan dan pintunya sliding. Pintu sliding. Untuk konsep kamar mandinya sama, kacanya beda. Kaca ini lebih lebar sampai ke sini. Itu ada wastafel, ada lampu rotannya, konsep rotan. Terus di sini ada WC duduk. Habis itu di sini ada kaca pembatas, atasnya ada exhaust. Lalu ada shower sama seperti yang di kamar utama, cuman nggak ada bathtubnya aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Oh, sama ada ini sih. Oke. Jendelanya itu yang ini tidak bisa lihat keluar, yang ini bisa, tapi yang ini bisa dibuka, yang ini enggak. Ketinggian. Oke, kita ke kamar selanjutnya. Nah, ini untuk posisi kamar yang ketiga. Jadi di sini ada 3 bedroom ya. Nah, ini kamar ketiganya. Kamar ketiga ini juga lebih luas ya, hampir sama dengan kamar utama. Nah, kamar ketiga ini ada jendela nih. Jendelanya bisa dibuka ya. Oh, dingin. Nah, ini tuh mengarahnya ke swimming pool ya Bapak Ibu ya. Mengarah ke swimming pool sama ke hutan-hutan yang di sana. Ya kita bilang hutan lah ya, masih tanah kosong di sana. Nah, jadi cakep. Di sana kelihatan sunsetnya. Kalau dari sini, view lautnya nggak kelihatan kalau dari sini. Oke, untuk keramiknya ini sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk konsep dindingnya pun juga sama. Di situ ada yang dinding semen polesnya, warna agak krem keabu-abuan. Lalu di sini ada yang dindingnya batu alam. Terus di sininya tuh pakai kayu. Jadi konsepnya ya modern, tropical, minimalis. Ini untuk bednya 160 atau 180 kali 200-an. Depannya kayu, kanan kirinya juga udah ada stop kontak masing-masing. Untuk lemarinya sama, atasnya sama dengan kamar kedua tadi. Dia ada batangan kayu 1, 2, 3, 4. Terus di balik situnya tuh ada lampu LED, lalu ini AC-nya juga Daikin. Jadi setiap kamar itu semua udah dapat AC. Terus ini udah ensuite juga, lengkungan juga sama. Ini kamar mandinya. Untuk kamar mandinya di sini udah ada kaca. Konsepnya sama, wastafel, WC duduk, kaca pembatas sama shower. Exhaustnya juga udah ada. Ini untuk kamar mandinya, untuk kacanya yang sebelah sini nggak bisa dibuka, yang sebelah sini baru bisa dibuka ya. Kurang lebih seperti itu room tournya. Nah, aku mau jelasin kesimpulan. Harganya tadi juga di depan udah aku info, tapi akan aku ulangi lagi. Aku akan jelasin di bawah. Aku jelasin di bawah.
Nah, ini villa itu Bapak Ibu cocok banget kalau Bapak Ibu mau dihuni, mau diinvestasiin. Untuk kamarnya pun juga ideal ya. 2-3 kamar itu ideal banget mau disewain. Itu bisa, pokoknya kalau di Bali itu 1 kamar oke, 2 kamar oke, 3 kamar oke. Terus selain enak ditempatin, diinvestin juga ya enak. Nah, aku mau bahas di sini. Oke, untuk kesimpulannya dari aku bakalan ringkas dari depan. Jadi kan tadi ini yang lagi kita room tourin ini dari awal depan sampai ke atas tadi itu namanya unit Casa del Sud. Nah, luas tanahnya 191 meter persegi dengan bangunan 200 meter persegi. Lalu untuk harganya itu di 4,9 miliaran. Ini udah sertifikatnya hak milik. Lalu kesimpulan dari aku, ini itu cocoknya buat apa? Karena ini itu kawasannya di daerah Jimbaran. Jimbaran itu ada 2, Jimbaran bawah sama Jimbaran atas. Cuman yang lagi famous itu Jimbaran atas. Masuknya Ungasan posisi tengah-tengah, deket banget kemana-mana. Ke Karmakandara, ke Toyaning, ke Bingin yang sekarang lagi banyak didatengin sama turis. Nah, ini posisi tuh cuakep banget kalau buat disewakan, dihuni pun juga enak buat yang suka ketenangan ya. Itu kesimpulan dari aku. Nah, selain itu juga untuk video jalan nanti aku juga bakal rekamin. Untuk kawasan sekitar itu juga sudah ada video drone, dan aku juga ada yang spesial di sini buat Bapak Ibu yang posisinya itu di luar Bali. Sekarang itu ada fitur tambahan dari kita, selain tadi itu video drone, video perjalanan, room tour aku ngoceh dari depan sampai ke atas sampai ke kesimpulan ini, itu kita ada yang namanya virtual tour 360, yaitu Bapak Ibu kalau posisinya di luar Bali itu bisa lihat setiap sudutnya. Nah, itu kita lampirin nanti di deskripsinya video ini, Bapak Ibu bisa klik langsung. Nah, buat yang mau visit itu Bapak Ibu bisa langsung kontak Maranatha Property Bali ya. Makasih. Udah selesai guys. Aku lancar hari ini tanpa persiapan yang matang.